Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para sahabat-sahabat yang diberi ujian sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan kesabarannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, sebelum kita mulai pengkajian ini, marilah kita gembahkan kalimat thayyibah di dalam dada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian berjudul Pertempuran Besar Akhir Zaman, Nabi Isa melawan Dajjal. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan banyak sudah kita mendengar cerita bahwa kelak di akhir zaman Dajjal akan datang mengobrak-abrik isi dunia, dan Nabi Isa pun akan turun untuk melawan Dajjal ketika akhir zaman tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut kita yang masih duduk di syariat, cerita-cerita itu hanyalah tinggal cerita dan angan-angan wae. Jadi manusia sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman seperti saat ini hanyalah mendengar cerita-cerita yang hanya angan-angan saja. Pada intinya Dajjal itu hakikatnya sudah datang pada tiap-tiap masing-masing diri manusianya. Terbukti sejak zamannya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad dan hingga saat ini banyaklah manusia berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Sesungguhnya siapakah Dajjal itu? Sehingga fitnah-fitnahnya saja sudah datang, berarti kan Dajjalnya pun sudah datang. Bila Dajjalnya tidak ada, maka fitnah-fitnahnya pun juga tidak ada. Kaum muslimin sejak Nabi Adam hingga akhir zaman seperti sekarang ini sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari fitnah-fitnah Dajjal. Berarti Dajjalnya sudah turun apa tidak? Dan sesungguhnya hakikatnya Dajjal itu kan sudah ada bersama fitnah-fitnahnya. Maka dari itu yang dikatakan Dajjal itu bagaimana? Jadi hakikat Dajjal itu
yakni bersifat selalu menduduki singgasananya Allah di dalam kerajaan Dajjalnya. Itulah hakikat Dajjal. Siapakah dia Dajjal yang sebenar-benarnya Dajjal di sisi Allah? Dajjal di sisi Allah itu adalah Dajjal yang selalu menjadi sang pencipta di dalam dadanya daripada menjadi makhluk. Dajjal itu menyerupai iblis dan setan yang mana selalu tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya Dajjal, iblis dan setan itu tidak rela di dalam hatinya, tidak ridho di dalam hatinya bila dia harus dimatikan, bila dia harus diadamkan, bila dia harus digoibkan di dalam dada ini. Berarti kita sudah tahu kenyataan datangnya Dajjal itu sebenarnya adalah ya nama masing-masing diri kita ini loh. Hakikat Dajjal itu. Sejak kapan Dajjal itu datang? Sejak ketika manusia mulai datang detik-detik akil balignya. Ketika datang manusia mulai makan buah khuldi. Ketika datang manusia mulai melanggar aturan-aturan Tuhannya yang beraninya mendekati pohon khuldi itu. Kayu khuldi itu, yakni ketika sejak detik akil baligh sekitar umur 5-7 tahun, kita mulai merampas hak-hak Allah sebagai hak-hak diri manusia kita. Hidup telah terambil alih kepada hidup manusianya yang sejak dulu ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi, hidupnya Allah berkuasa atas cikal bakalnya badan ini mulai pindah tangan. Dirampas oleh sang Dajjal. Badan ini diakui sebagai badan manusianya yang mana manusia tak pernah menciptakan badan ini, diakuilah, dirampasilah hak milik badan ini sebagai badan-badan manusianya. Inilah angkara murka itu, inilah hakikat Dajjal itu yang selama ini sudah ada pada masing-masing diri manusia kita. Tidak usah ditunggu lagi. Dajjal yang goib kok ditunggu. Sementara Dajjal yang nyata sudah merajalela di dalam bumi yang kita akui sebagai milik kita ini. Dajjal yang nyata sudah merampas semua hak-hak Allah menjadi hak-hak Dajjalnya. Dajjal itulah yang disebut hawa nafsu diri manusia kita selama ini yang paras, yang selalu berkumpul di dalam anarnya Allah bersama iblis dan syaitan. Jadi inilah hakikat Dajjal yang terkutuk itu, yang selama ini sudah menguasai hati manusia, sudah merampok iman manusia, sudah menyesatkan manusia dari Tuhannya. Inilah hakikat Dajjal yang matanya hanya satu, yang dimana di atas matanya ada logonya kafaro, kufur atau kafir. Kenapa kok matanya satu? Karena mata hatinya buta akan kekuasaan Allah. Karena mata hatinya hanya melihat kekuasaan diri manusianya daripada kekuasaan Tuhannya. Karena mata hatinya hanya menyaksikan hidup manusianya daripada hidupnya
Allah. Karena mata hatinya hanya bisa menyaksikan uripe manungsane katimbang uripe Allah. Karena mata hatinya buta, hanya menyaksikan kuasa hawa nafsunya daripada kuasa Tuhannya. Inilah hakikat Dajjal itu sudah datang di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nyatalah Dajjal itu sekarang bagi kita. Makalah jelaslah Dajjal itu bagi kita. Yang selama ini kita nunggu-nunggu Dajjal yang tak ada. Kita nunggu-nunggu Dajjal yang goib. Ternyata Dajjalnya sudah datang duluan. Bersembunyi dan bersarang di dalam dada kita masing-masing selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sangat nyatalah dan sangat jelaslah keberadaan Dajjal itu yang selama ini bersarang di dalam dada setiap diri manusia. Mari kita kutipkan di dalam surat Al-Imran tentang peperangan yang dahsyat di akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Sadaqallahul azim. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini maknanya ketika datang detik-detik akil baligh tiba di dalam setiap dada manusia, maka diambillah imannya oleh Allah. Maka diangkatlah imannya oleh Allah agar tidak kena balaknya, agar tidak kena fitnahnya Dajjal. Maka dari itu dilindungilah iman Aisyah di sisi Allah. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Maknanya ketika Dajjal tiba, ketika datang detik-detik akil balik, Allah menidurkan manusianya. Allah melalaikan iman manusianya. Manusianya tidur dan bermimpi di dalamnya. Seolah-olah manusianya punya peran-peran sendiri. Ada yang berperan menjadi RT, ada yang berperan menjadi RW, ada yang berperan menjadi camat, lurah, wali kota, gubernur, ada yang berperan menjadi sopir, ada yang berperan menjadi pedagang, petani, pengusaha, dan sebagainya. Jadi ketika manusia diturunkan ke alam dunia ini, seolah-olah manusianya berperan dengan daya upaya manusianya. Yang waktu itu daya upayanya amatlah berat. Seolah-olah manusianya hidup dengan hidup yang berat di dalam atau di atas dunia ini. Karena manusianya merasa mengakui bahwa hidup dan badan ini sebagai hidup dan badan milik manusianya, maka beratlah kehidupan manusianya, maka disiksalah manusia, maka diperbudaklah manusia dengan apa-apa yang dicintai di dalam dadanya, yakni cinta dunia, cinta anak, cinta istri, cinta amal, cinta ilmu, dan suka mengumpul-ngumpulkan dunia. Inilah fitnah-fitnahnya Dajjal itu sudah datang saat mulai detik akil balik di dalam dada kita. Fitnah-fitnahnya adalah selalu dan selalu menjauhkan hamba dari Tuhannya. Selalu dan selalu mengaku-akui bahwa peran ini adalah peran manusianya. Jadi ditidurkanlah kita oleh Allah. Ketika kita belum ada iman, yaitu maknanya tidur. Tidur mimpi jadi manusia. Dan ketika kita dibangunkan kapan? Ketika kita berperang melawan Dajjal yang terkutuk, itulah kita dibangunkan. Ketika datang kesadaran bagi kita semua sebelum kita mendengarkan Uripi Allah Channel, kita tidak sadar akan iman kita. Kita tidak sadar bahwa iblis setan selama ini menyesatkan kita. Kita tidak sadar bahwa Dajjal yang ditunggu oleh seluruh manusia sudah datang lebih dahulu dan berkuasa atas jiwa-jiwa kita selama ini. Sehingga jiwa kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tak ada iman kepada Allah. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa sesungguh-sungguhnya musuh, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya iblis dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dajjal itulah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud di dalam hatimu? Siapakah yang hidup di dalam hatimu? Siapakah yang berkuasa di dalam hatimu? Dirimukah atau Allah yang wujud, atau Allah yang hidup, atau Allah yang berkuasa atas dirimu selama ini? Itulah yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam dada kita selama ini adalah diri manusia kita sendiri. Nama manusia kita sendirilah yang selama ini menjadi Tuhan di dada kita masing-masing. Itulah iblis, itulah setan yang nyata, bukan gaib setan itu. Jadi setan, iblis, Dajjal, ya hawa nafsu maknanya sama. Jadi dulur papat limo pancer. Setan, iblis, Dajjal, hawa nafsu, inilah nama yang sama, yakni nama kemungkaran, nama yang menyesatkan jiwa-jiwa manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sudah menyadari datangnya Dajjal yang terkutuk di dalam dada kita, ketika kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita selama ini adalah syaitan yang terkutuk, mulai sejak itulah peperangan akbar terjadi. Peperangan yang maha akbar, yang lebih besar daripada perang-perang secara fisik. Peperangan yang lebih agung dari peperangan fisik mulai berdentang, mulai direalisasikan peperangan itu lewat latihan-latihan zuhud, lewat latihan-latihan khalwat, lewat latihan-latihan berzikir kepada Allah agar tidak dikalahkan oleh syaitan yang terkutuk, agar tidak dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak tahu musuhnya, kalau kita tidak tahu setannya, kalau kita tidak tahu iblisnya, kalau kita tidak tahu dajjalnya, kalau kita tidak tahu siapa hawa nafsu yang harus kita musuhi, bagaimana mungkin kita bisa menang di dalam peperangan ini? Sejak akil balik hingga setua ini kita kalah terus. Kita diperbudak terus oleh hawa nafsu kita sendiri. Ibadah-ibadah sejak akil balik yang kita lakukan, sholat-sholat sejak akil balik yang kita lakukan, semuanya disesatkan oleh iblis dan syaitan. Jadi kalau ibadahnya tersesat, ibadahnya diaku-akui sebagai ibadah dirinya, sholatnya tersesat, sholat yang diaku-akui sebagai sholat manusianya yang berkuasa atas sholat itu, maka itulah ketersesatan itu. Maka tak mungkin bisa lillahi ta'ala di dalam sholat dan ibadahnya, yang ada hanyalah linapsi, dan disesatkan hati kita di dalamnya untuk selalu dan selalu bertemu iblis dan setan, yakni dunia yang kita cintai, daripada bertemu Allah di dalam sholat dan ibadah kita. Itulah tanda ibadah dan sholat kita selama ini tidak naik menuju Allah, malah turun, hancur, dibakar di dalam lembah jahanam. Jadi jangan berharap-harap bahwa amal kita ini sampai kepada Allah selagi Dajjal yang masih ada, selagi iblis setan yang masih menjadi raja di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan ayat yang lain. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah. Yang dimaksud di ayat ini, mutawaffika wa rafika ilayya, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur, sebagaimana firman-Nya, wa huwallazi yatawaffikum bil-laili, dan dialah yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari. Jadi memang mati itu saudaranya tidur, dan tidur saudaranya mati. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat, ada makna yang rahasia di atas rahasia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita terangkan tadi. Jadi hakikat tidur itu adalah ketika manusianya sudah kedatangan iblis dan setan, sudah kedatangan Dajjal laknatullah, sudah kedatangan hawa nafsunya yang mana tidak mau tunduk patuh, sujud kepada keadamannya. Sampai kapan? Hingga akhir zaman, ketika datangnya, ketika turunnya kembali Isa Rasulullah. Maknanya ketika kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia ini dicipta hanyalah untuk menjadi Rasulullah, menjadi
Rasulnya Allah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah, menjadi khalifatullah, tidak untuk diutus atau dirasuli oleh Abdul Halimnya. Kita diciptakan ini tidak untuk diutus oleh Abdul Halimnya. Kita diciptakan ini tidak untuk disuruh oleh Abdul Halimnya. Kita diciptakan ini tidak untuk dikhalifahi Abdul Halimnya. Selama ini kita diutus dan dirasuli hawa nafsu Abdul Halimnya di dada kita daripada diutus, dirasuli oleh Allah. Maka terbakarlah semua amal-amal kita. Bukan amal ibadah, malah maksiat. Dari pemaparan ini Anda sudah tahu. Anda akan tahu, Anda bisa tahu bagaimana nasib-nasib ibadah kita sejak detik akil balik tiba hingga setua ini. Anda sudah tahu diterima dan dibakarnya ibadah-ibadah itu. Jadi untuk mengetahui amal kita diterima atau tidaknya, cukup Anda mendengarkan paparan ini, Anda akan tahu, bisa menilai, oh amal-amalku ternyata selama ini hancur, lebur, dibakar, dimakan oleh hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri bersama sekutu-sekutunya, dulur papat limo pancar. Dulur papatnya siapa? Dajjal. Satu. Yang kedua, iblis, syaitan, hawa nafsu. Yang semua pancar sifat ini kepada sifat Abdul Halimnya. Itulah pancar dari sifat empat ini. Yakni Abdul Halimnya yang mentuhani sifat-sifat itu. Itulah Dajjal yang harus dimusnahkan di dalam diri kita. Sampai kapan Dajjal itu iblis dan syaitan anyah dari kerajaan Allah? Ketika manusia sudah berbaiat, maka berakhirlah kerajaan-kerajaan iblis, syaitan, hawa nafsu dan Dajjal itu digulung, dikembalikan, dihapus di dalam hati manusia dan manusia kembali menjadi bayi ketika manusia sudah berbaiat, ketika manusia berani untuk mati syahid, mati di dalam menyaksikan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat itulah kita memenangkan peperangan ini. Jadi kapankah kita menang di dalam peperangan yang dahsyat ini? Di dalam peperangan ini banyak kesedihan yang kita hadapi, banyak kesulitan yang kita hadapi. Bagaimanakah kita memenangkan peperangan ini? Kita berlatih di dalam kezuhudan, kita berlatih di dalam khalwat, kita berlatih berzikir, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Bila di dalam hati kita ketika lupa, yang lupa Abdul Halimnya, ketika ingat, yang ingat ya Abdul Halimnya, kesemuanya masih dituhani oleh pancarnya dulur papat tadi, masih dituhani Abdul Halimnya. Maka selamanya kita takkan pernah menang melawan Dajjal itu tanpa pintu baiat. Setelah dibaiat, maka hancur leburlah kekuasaan angkara murka yang selama ini menguasai tiap-tiap hati manusianya, yakni menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya Abdul Halimnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah dari zalim-zalimnya hati, dari zalim-zalimnya Dajjal, dari zalim-zalimnya iblis dan syaitan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari angkara murka ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembahkan salawat zalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.